Rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari harus membuat kita terus belajar sungguh-sungguh untuk mengerti apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Shalom, jumpa lagi dengan saya Reinhard Samakansil dalam program Sabda Bina Diri hari ke-766, Minggu 23 Agustus 2020. Bacaan kita terambil dari Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6. Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6. Saya memberi judul renungan ini, menghargai manusia berarti menyembah dia. Saudara-saudara, nas kita adalah ayat 2. Saya bacakan buat saudara-saudara. Keluaran 21 ayat 2. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Keluaran 21 ayat 6, ayat 2 tadi yang kita baca. Bacaan kita mengisahkan bagaimana seharusnya bangsa Ibrani memperlakukan budaknya. Di balik peraturan itu tersirat pengalaman Israel ketika menjadi budak bangsa Mesir. Mereka tidak boleh memperlakukan budak dari bangsa mereka sendiri seperti dulu mereka diperlakukan oleh bangsa Mesir. Sebaliknya, Israel harus bermurah hati. Budak pria dianggap seperti orang magang yang sesudah 6 tahun mengabdi beroleh kemerdekaannya di tahun ke-7. Kecuali jika ada yang memutuskan dengan hak kemerdekaannya untuk mengabdi seumur hidup karena mengasihi istri dan anak-anaknya. Perlakuan kepada para budak perempuan memang berbeda. Intinya bukan merendahkan perempuan, tetapi memikirkan keperluan nafkahnya, baik secara jasmani maupun secara batin. Umat Allah harus menjadi citra sifat-sifat Allah sendiri. Perlakuan kepada bawahan kita merupakan kesempatan emas untuk kita mencitrakan bagaimana Allah sudah memperlakukan kita. Di dalam gereja sendiri pun ada cukup banyak saudara seiman kita yang tingkat sosialnya lebih rendah dari kita. Apakah anugerah yang kita terima dalam Kristus sudah menyanggupkan kita untuk memandang dan memperlakukan mereka secara terhormat? Seringkali kita menghargai orang lain dengan terlebih dahulu melihat status sosialnya. Jangan lakukan hal tersebut. Saudara-saudara kasih Alkisah, pada 21 Maret 1969, pasukan marinir Amerika di Vietnam turun ke tepi sungai yang curam untuk mengisi tempat minum mereka. Saat mereka membungkuk ke air dengan kedalaman sekitar setengah meter, tiba-tiba di daerah itu dihujani tembakan dan granat sehingga melukai beberapa orang. Menurut sebuah laporan, tanpa menghiraukan keselamatannya, seorang tentara menolong beberapa marinir. Meski dihujani peluru, ia terus saja bergerak memberi pertolongan sampai ia sendiri terluka dan tidak mampu lagi. 21 tahun kemudian, salah seorang marinir yang diselamatkan itu mendengar bahwa penyelamatnya itu masih hidup. Sebab itu ia berusaha memberikan penghargaan atas sikap kepahlawanan orang itu. Orang itu bernama Jimlar, yang telah menjadi lumpuh dari punggung ke bawah. Dengan hati yang penuh ucapan terima kasih, marinir ini yang diselamatkan oleh Jimlar menyaksikan Jim menerima bintang jasa. Kita mungkin tersentuh dengan niat marinir tersebut memberikan bintang jasa bagi penyelamatnya. Tapi apakah kita tersentuh terhadap Bapa di sorga yang telah membayar mahal hidup kita yang ditebus dengan mengorbankan anaknya? Tak seorang pun layak menerima penghargaan seperti apa yang layak diterima Kristus. Tak seorang pun telah berkorban sedemikian besar. Karenanya hendaklah kita memberi penghargaan dan penghormatan bagi putranya, Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingat pesan hari ini.
saudara dan saya layak, mungkin layak dikagumi. Namun hanya Kristus yang layak disembah. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati saudara.